Shalom Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan. Kembali saya mengharapkan kita semua di dalam keadaan yang sehat dan sukacita di tengah pandemi COVID sampai hari ini. Kita mau selalu bersemangat menyatakan bahwa kita memiliki Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam sukacita hari ini kita mau bersama-sama mendengarkan apa kata firman Tuhan pada hari ini. Kita buka Alkitab kita dari Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang ke-19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan, saya baru tahu saat terlibat dalam pertumbuhan keponakan sejak mereka lahir. Ternyata sejak kecil, seorang manusia sudah diperhadapkan dengan pilihan. Yang paling disuruh milih, mau mengikuti kata orang tua atau memuaskan keinginan sendiri. Contoh, mau disuruh mandi seperti yang mamah minta, atau tetap main karena itu yang kita mau, karena itu yang kita sukai. Dan pilihan-pilihan itu terus diperhadapkan sampai kita dewasa, sampai kita nanti, sampai akhir hidup kita. Dalam Alkitab sendiri pun sudah menceritakan dari awal manusia sejak diciptakan sudah diperhadapkan dengan pilihan, mau taat kepada Allah atau mengikuti kata ular. Kristen adalah jalan hidup seturut teladan Kristus. Artinya Kristus sudah berjalan lebih dulu menjalani dan memberikan teladannya bagi kita. Ajaran tentang kehidupan juga sudah diberikan oleh Kristus. Bahkan orang percaya zaman now, zaman sekarang termasuk kita sudah lebih mudah dan tersedia berbagai cara agar kita bisa mengakses, agar kita bisa mencari tahu apa yang disaksikan dan yang perlu kita renungkan untuk mencari tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Bahkan jika kita mau menyadari, Tuhan setiap saat selalu menyediakan diri dan mengajak manusia untuk selalu berkomunikasi, untuk saling menceritakan dan mendengarkan apa yang dikehendaki masing-masing, termasuk apa yang kita kehendaki, apa yang Allah kehendaki, untuk diperdengarkan kepada kita. Ada pilihan dalam hidup, tetapi bagi orang percaya, dan saya mengamini itu, yang tahu betul tentang kebenaran Kristus, maka pilihan sudah menjadi jelas. Banyak pilihan, tetapi pilihan yang perlu kita pilih itu sudah tentu, sudah jelas. Sekarang persoalannya, keputusan ada di tangan kita. Mau ambil atau mau memilih pilihan yang lain yang menurut kita itu lebih berkenan di hati kita. Bacaan kita Ulangan menyatakan mau memilih kehidupan atau kematian, mau berkat atau kutuk. Dan yang lebih jelas lagi, itu bisa mempengaruhi kehidupan orang terdekat, khususnya keluarga kita. Ada sebuah kesaksian nyata seorang pria yang menghadapi vonis hukuman mati. Mungkin dari sebagian besar dari kita sudah pernah mendengarkan, membaca, menulis surat kepada ibunya yang menceritakan masa kecilnya selalu meminta untuk tidak dipukul, selalu mengatakan untuk didengarkan dan menyampaikan yang dirasakan. Tetapi ibunya memilih untuk memukul, memaki, atau meninggalkannya seorang diri dan lebih memilih kesibukan dan fokus pada persoalannya sendiri. Sehingga dia harus terlunta-lunta, dia harus hidup dan merasa diterima di dalam pergaulan yang salah. Seandainya ibunya memilih juga saat itu mengatakan menyesal, pria ini mengatakan mungkin dia akan belajar juga arti kata menyesal, dan dia tidak akan berlanjut melakukan banyak kesalahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup penuh pilihan. Terkadang bisa lebih dari 2 pilihan. Tapi kenakanlah terus pikiran Kristen yang sudah kita terima, baik melalui firman Tuhan, kesaksian hidup, bahkan pengalaman hidup yang sudah Tuhan ciptakan.
Penyesalan hendaknya jangan sering terjadi, tetapi milikilah hidup yang terus bijak memilih dan semakin dimampukan untuk terus berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan selalu hadir untuk kita, kapanpun. Tuhan yang akan memampukan kita, kiranya Tuhan Yesus yang menolong kita. Amin.